Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Putraliano, perwakilan dari kelompok saya yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Nova Putraliano, ada Wildan Obitwaluyo, ada Redauloh, dan ada Muhammad Ubaidillah. Jadi di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS, yaitu proyek API yang diberikan oleh Bapak Dias Prianggodo. Oke, mari kita simak videonya. Tapi sebelum saya ke videonya, di sini saya akan mematikan kamera karena untuk memperjelas tampilan layar dan juga memperjelas presentasinya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang saya buat. Yang pertama, ketika customer dia melakukan order salah, sorry. Di sini pada bagian root API-nya saya memakai get, kemudian mengambil customer controller dan di bagian index functionnya seperti yang bisa kita lihat di sini dia akan mereturn si customer resource yang mana di bagian customer resource itu terdapat satu bagian user, dan karena customernya ada relationship dengan order, maka di sini saya melakukan loaded dan melakukan return data yang ada di bagian order seperti ID, terus kategori ID, driver ID, dan waktu order, dan total price serta payment methodnya. Dan ketika kita coba send, sedikit lagi. Nah, di sini statusnya udah 200 oke. Dan kita bisa lihat di sini ID 1 sampai 5 dia tidak melakukan order, sedangkan 6 sampai seterusnya dia melakukan order. Sebagai contoh, di sini dia melakukan order dengan kategori order ID-nya kategori ID 1, kemudian driver ID-nya 6, terus waktunya pada waktu sekian, dan totalnya sekian, dan payment methodnya juga langsung tercantum berjumlah 6, atau cara tabelnya ID 6. Nah, kemudian untuk di bagian register kita kembali lagi lihat di bagian root API-nya, kita cari dia pakainya customer suite. Nah, di sini dia memakai post, benar, post customers, dan karena untuk menyimpan di sini saya arahin ke store, kita ke customer controllernya, kemudian juga bagian store. Nah, untuk pertama kali kita melakukan validasi terlebih dahulu berupa validasi nama, email, dan password. Setelah dilakukan validasi, dia akan membuat di bagian customer, kemudian akan mereturn customer resource make.
Kita coba di sini, misal namanya Wildan, sorry, Wildan, emailnya Wildan at gmail.com, passwordnya 123, kemudian kita send. Nah, di sini dia masuk di ID 17, name-nya Wildan dan emailnya wildan at gmail.com. Kita cek di database-nya, lalu ke bagian stopper, kemudian data, dan di sini udah masuk ya di uh, di database-nya wildan@gmail.com. Nah, kemudian untuk bagian customer melakukan data rating, karena saya di sini include, jadi di postman-nya dia melakukan API-nya pakai root, API-nya API-nya menggunakan orders. Jadi bisa kita lihat kembali lagi di API-nya. Nah, ini dia order controller. Dia artinya ke inbox. Nah, di sini kita langsung aja, karena di bagian order itu relationnya bisa dengan customer, kemudian dengan kategori, kemudian dengan driver, dan method serta review, maka saya langsung saja mengajak kalian dan return-nya dengan yang sudah terhubung atau yang ada relationnya. Langsung kita enter, langsung kita send. Nah, di sini semisal kita ambil contoh, ada beberapa customer yang misal enggak melakukan review. Misal yang ada reviewnya ke yang ini, order ID 6 dengan ini riwayat ordernya, kemudian kategorinya dosen, kemudian ini data customernya si Profesor Jakaila, kemudian ada nama drivernya Ezekiel, kemudian metode pembayarannya, dan ini dia kolom reviewnya yang berupa review 1 dengan order ID 6, ratingnya si customer ngasih 2. Kemudian ini untuk bagian komennya, karena saya pakai dummy ya untuk komennya. Kemudian date komennya sini ada date komennya, dia bulan 3 tanggal 24, seperti itu kira-kira untuk customer dan data rating. Kemudian kalau misalkan kita forgot password, untuk bagian forgot password dia API-nya itu menggunakan post update forgot password. Gimana itu? Oh, ini dia. Dia ada di function forget password yang berada di customer controller. Kita masuk ke customer controllernya, kita buka di bagian function forget password. Nah, di sini kita melakukan validator terlebih dahulu, yang di mana
email yang sudah terdaftar, dan password baru yang ingin dimasukkan. Kemudian kita pakai namanya eh, pengecualian atau pengkondisian, di mana jika validatornya gagal atau emailnya yang tidak terdaftar, dia akan mengirim pesan email tidak ditemukan. Setelah itu, dia membuat passwordnya menjadi hash di database-nya, kemudian akan di-save di user. Langsung aja kita coba. Semisal kita tadi pakai yang data wildan@gmail.com. wildan@gmail.com. Nah, password barunya misal si Wildan lupa, kita ganti jadi Wildan 123. Langsung kita send. Nah, password berhasil diperbarui. Langsung kita coba. Kita perhatikan di bagian hash. Nah, di sini hash-nya dia akan berubah. Di sini hash-nya sudah berubah, yang berarti passwordnya juga sudah berubah, dan akan mereturn sebuah message password berhasil diperbarui. Kemudian ketika driver menerima order, itu kita di sini, karena hitungannya ketika driver menerima order adalah per ID atau per user gitu yang disesuaikan dengan ID, maka kita ambil contoh. Sorry, sebentar body. Misal di sini ID 6. Nah, kalau saya di sini misal ngambil ID 6, kan? Nah, data tukang ojek dengan ID 6, si Fidel Price, dia mendapatkan order yaitu berupa, dia kategori ID 1 orderannya, yaitu kategori ID 1 itu berupa GoFood. Jadi dia mengambil GoFood dan lokasinya ini, dan time destination-nya dia ini bulan 12 tanggal 13. Kemudian total price-nya sekitar 291.000, dan pembayarannya ID 6 yaitu menggunakan QRIS. Dan itu untuk ketika driver menerima order. Dan ketika melakukan ini ya, perubahan statusnya, semisal kita di sini ada roots-nya orders ID, berdasarkan orders ID pick up. Kita buka di order controller, kemudian paste swipe pick up, di mana kita melakukan request validasi terhadap driver ID.
dan mencari order berdasarkan order ID yang di mana di sini melakukan pengkondisian. Jika bukan sebuah orderan, maka order not found. Dan jika orderan statusnya sama dengan driver sampai titik jemput atau yang sesuai ada di database, dia akan mereturn hasilnya driver sudah di lokasi Anda. Dan ketika di database-nya driver menuju lokasi, maka dia akan menghasilkan pesan driver sedang dalam perjalanan, mohon tunggu. Dan ketika sudah selesai, dia akan menghasilkan pesanan diterima. Misal, di sini kan perlu melakukan validasi driver terlebih dahulu, yaitu driver ID 1 dengan order ID, dia order ID 2. Oke, kita send. Nah, di sini driver sudah di lokasi Anda. Driver sudah di lokasi Anda, yang berarti status yang ada di database-nya, dia driver sudah sampai di titik jemput. Gitu. Mungkin hanya ini presentasi dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.